perbandingan cuti tahunan ya, dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, mulai pekerja yang bekerja sebelum tanggal 20 Mei 2017 dan 20 Mei 2017 ke atas ya, itu untuk kita bisa lihat yaitu bagaimana cara menggunakan cutinya untuk satu harinya paling banyak 11 hari ya, untuk kerja sebulan penuh dapat 1 hari, dan total semuanya kalau sudah 1 tahun itu 15 hari. Itu sama antara 2017 bulan Mei tanggal 20 sampai masuk kerjanya 2017 bulan Mei tanggal 20 ke atas. Jika pekerja tidak memakai cuti dalam setahun, maka harus dibayar sesuai upah atau rata-rata upah yang bisa diterima. Bagaimanakah caranya untuk perhitungan cuti tahunan? Ini misalkan pekerja A bekerja dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Selama bekerja belum pernah pakai cuti tahunan. Jadi tidak pernah absen sama sekali. Jadi pekerja A ini berapa hari bisa mengajukan cuti tahunan? Nah, untuk perhitungannya yaitu total cutinya ada 26 hari. Karena apa? 11 hari. Jika pekerja penuh dalam 1 bulan dapat 1 hari libur. Sebelum 1 tahun itu kan dapat per bulannya dapat 1 hari. Kemudian ditambah 15 hari jika bekerja lebih dari 1 tahun dan tidak digunakan menjadi pesangon. Menurut undang-undang hanya memberi cuti sebanyak 15 hari. Total semuanya jadi cutinya adalah 15 hari. Untuk penggantian cuti tahunan, persyaratan penggantian cuti tahunan yaitu kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang tertera di kontrak kerja. Kesepakatan tidak boleh dengan lesan. Penggantian cuti ditentukan khusus, yaitu pengertiannya penggantian cuti tahunan tergantung atas persetujuan yang ditandatangani antara pengusaha dan pekerja, dianggap tidak memenuhi persyaratan hukum dari sesuai dengan peraturan kerja tanggal 29 April 2008, yaitu bagian panduan kerja referensi 1167. Untuk pemeriksaannya, jika ada yang tidak diberikan peraturan kerja, jika dalam kontrak kerja cuti diganti dengan tanggal merah, tidak diperbolehkan. Kemudian jika liburan diganti dengan cuti tahunan, gaji pada hari libur itu harus dibayar. Seperti yang tertera di dalam persyaratan hukum. Kemudian Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu pelaksanaannya tanggal 1 Juli 2018. Ini sudah dinyatakan dari undang-undangannya ya. Dari 300 orang ke atas, kalau pekerjanya 300 orang ke atas mulai tanggal 1 Juli. 50 sampai 299 ke atas 2020 ya, mulai bulan 1 tanggal 1, dan kemudian yang 5 sampai 49 mulai tahun ini 2021 ini bulan 1 tanggal 7, nanti bulan 7 ya baru mulai dilaksanakan. Untuk 30 kalau pekerja yang 30 ke bawah 2022 bulan 12 tanggal 31 itu juga tergantung nanti 8 jam ya, 8 jam kerja itu bisa mendapatkan bisa lebih dari 80 jam. 8 jam kerja. Untuk hari Minggu 8 jam kerja itu harus dibayar 150%. 8 jam kerja kan ya hari Minggu, kalau hari Minggu kan hari libur, jadi 8 jam kerja dikali 150% pembayarannya. Untuk mulai 300 orang ke atas itu dari tanggal 1 Januari 2020. Untuk pekerja yang 30 sampai 299 mulai tanggal 1 Januari 2021, dan pekerja yang 5 sampai 30 mulai tanggal 1 Januari 2022 itu baru untuk dimulainya pelaksanaannya. Saat ini saya akan memberikan tentang pesangon.
Pesangon itu jenisnya. Jenis pesangon adalah upah yang diberikan setelah berhenti bekerja jika bekerja dalam setahun sejumlah upah 30 hari. Itu dalam setahun. Untuk pensiun, jika berhenti kerja upah dapat diterima langsung atau diambil pada usia tertentu. Untuk penerapannya, seluruh perusahaan yang memakai pekerja. Perusahaan pekerja di bawah 4 orang, pekerja mulai bekerja tanggal 1 Desember 2010 sampai 31 Desember 2012 mendapatkan pesangon 50%. Tetapi pekerja mulai bekerja tanggal 1 Januari 2013 ke atas, yang bekerja 1 tahun ke atas mendapatkan pesangon 100%. Pengecualiannya yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun, itu tidak mendapatkan pesangon. Yang kedua, pekerja yang bekerja dalam sebulan bekerja kurang dari 15 hari dalam seminggu. Untuk kerja berlanjut, yaitu misalkan pesangon dihitung dari jumlah hari kerja, yaitu jangka waktu mulai hingga selesai bekerja. Atau asuransi pesangon dapat diterima di bandara atau di negara asal, kekurangan pesangonnya diterima dalam 14 hari, yaitu untuk E9, untuk visa pekerja E9 seperti pekerja Indonesia. Kemudian bagaimana untuk perhitungan upah rata-rata selain dari waktu dan gaji? Itu selamanya ini ya, dari upah rata-ratanya terdapat itu 8. Dari 8 alasan, yaitu yang pertama yaitu waktu masa percobaan. Masa percobaan, yang kedua alasan perusahaannya tutup. Yang ketiga waktu cuti sebelum dan sesudah melahirkan. Waktu kecelakaan kerja atau sakit. Waktu liburan menjaga anak. Waktu tindakan pertentangan. Tidak dapat bekerja karena waktunya wajib militer atau cadangan militer atau hansip, termasuk upah yang dibayarkan. Untuk alasan libur karena kecelakaan atau sakit yang telah mendapat persetujuan dari pengusaha, itu termasuk dengan dinyatakan dari undang-undang gaji, perhitungan gaji. Kemudian bagaimana caranya untuk pesangon? Pesangon misalkan ini pendapatan waktu kerja mulai bekerja tanggal 1 Januari 2014 sampai 13 Desember 2017 ya. Jadi selama 3 tahun mendapatkan 3 bulan gaji terakhir. Itu di slip gaji per bulan ada gaji pokok, lemburan, tunjangan hari libur, uang makan hanya untuk pekerja asing. Totalnya 100.800.000 dan pemotongan asuransi dan slip gaji, total pesangonnya ada total semuanya 7.005.000 sekian. Ini misalkan ya. Kemudian waktu kerja kita hitung bersama-sama, tanggal 1 Januari 2014 sampai 17 Desember 2017, yaitu 3 bulan gaji yang sama. Untuk waktu cuti, cutinya tanggal 1 November 2017 sampai 30 November 2017 dia pulang cuti untuk melanjutkan dan melanjut bekerja. Jadi cutinya 1 bulan. 1 bulan, total semuanya sama dari slip gaji. Kita lihat dari slip gajinya, gaji pokok 1.600.000, lemburan tunjangan 100.000, uang makan, kemudian total semuanya, total asuransi, 4 asuransinya 150.000 won, sisanya 1.650.000 ya. Nah, untuk misalkan ada kekurangan pengurusan tunggakan gaji, bagaimanakah caranya? Penerimaan kasus penutupan karena alasan pengusaha dapat menerima gaji 70% ke atas atau upah 70% dapat mengajukan dari pendapatan rata-rata yang biasa diterima. Berlaku untuk perusahaan jumlah pekerja lebih dari 5 orang. Untuk penyelesaiannya, jika pekerja meninggal atau berhenti kerja setelah 14 hari, berhak mendapat gaji atau pesangon kompensasi lain. Namun jika ada alasan lain dapat diperpanjang atau kesepakatan bersama. Untuk jangka waktu pengurusan 3 tahun, tetapi jika naik banding bisa sampai 5 tahun.